asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan jajaran direksi, karena ini banyak yang hadir, alhamdulillah. Saya harus ngerpek, takut salah nanti. Kalau salah menyebutkan nama direksi, iso gak diundang maneh kok. Yang saya muliakan Pak Marsaid, Bapak Roni Trianto, Pak Andika Purwo, Pak Agung Wibawa, Pak Isa Safardi, Pak Harno, juga JM Plan, baik di Surabaya, Palembang, Klaten, dan Cikarang, dan juga segenap keluarga besar dan jamaah CNG Group, wabil khusus CNI, semua yang hadir, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Siang hari ini atas izin Allah, tepat insya Allah di malam 17 Ramadan, di saat nanti malam kita sama-sama memperingati Nuzulul Quran, di bulan yang berkah ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan siang ini ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar dapat berefek baik dan positif untuk kelangsungan hidup kita, keluarga kita, dan juga untuk perusahaan yang sangat kita cintai, di mana kita mengais rezeki Allah ini. Karena itu, saya ingin mengajak kepada kita semuanya membaca suratul Fatihah sekali lagi, sekaligus untuk kirim doa kepada saudara-saudara kita yang beberapa hari yang lalu telah syahid, telah gugur dalam tugas prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut di dalam KRI Nanggala 409. Mohon izin, saya ingin membacakan suratul Fatihah. Semoga arwah mereka diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa mereka diampuni Allah, dan Amin. mereka ditempatkan di tempat yang termulia, terindah, tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa taqabbal hasanatihim syai'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi أعوذ minasyaitonir بالله من rajim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم الحمد لله Alhamdulillahi رب rabbil alamin, العالمين arrahmanir الرحمن الرحيم rahim. مالك يوم الدين Iyyaka Amin. na'budu wa إياك iyyaka نعبد وإياك nasta'in. نستعين Ihdinas siratal mustaqim. Salat. Shiratal صراط ladzina الذين an'amta أنعمت 'alaihim ghairil عليهم maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa. Ini yang bikin tema cerdas pasti. Tapi memang penjelasannya berat. Meraih surga dengan akhlakul karimah. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada direksi dan juga teman-teman yang mengundang saya bergabung di virtual pengajian siang hari ini. Karena saya pikir sudah lama sekali saya tidak bersilaturahim ke CNK dan CNI, ya, karena pandemi, dan semuanya benar-benar Allah limpahkan kepada kita dengan kasih sayangnya. Sehingga bagi kita yang beriman, insya Allah kondisi seperti ini tidak akan pernah merubah keyakinan kita tentang kebesaran Allah, bahwa Allah lah yang menentukan semuanya, dan di balik ini semua pasti Allah Ta'ala memberikan kita pelajaran yang amat penting dan mahal dalam kehidupan. Semoga teman-teman bisa mengambil ibrah dan tetap terus bertahan dan istiqomah dalam kebaikan. Kalau kita belajar tentang doa yang terbaik di bulan suci Ramadan ini justru adalah di tema ini. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mengisi hari-hari kita di bulan yang penuh berkah ini? Yaitu doa Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ada juga kalimat yang lain, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Arti dari doa ini adalah, ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau
ridhoka, ridhomu, wal jannah, dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan sungguh kami berlindung kepadamu ya Allah. Min sakhatika, dari murkamu, wan nar, dari ancaman neraka. Dan doa ini kita baca pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Bangun tidur kita baca. Mau tidur kita baca. Ba'da shalah kita baca. Ba'da tarawih kita baca. Menjelang berbuka puasa kita baca. Karena inti dari doa itu ini, teman-teman sekalian. Inti dari doa itu ini. Inti doa itu kita itu mohon kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang hakiki, yang langgeng, yang tanpa batas. Bukan kebahagiaan yang terbatas seperti yang kita rasakan di dunia ini. Kita tahu bahwa sebagian dari kita pasti akan memperoleh fasilitas, memperoleh kebahagiaan, memperoleh rizki yang melimpah, walaupun di tengah pandemi. Tapi ingat, kalau kita diberikan kebahagiaan di dunia ini, tentunya kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang terbatas. Kebahagiaan yang semu. Kalau Al-Quran menyebutkan mata'ul ghurur, perhiasan yang semu, fata morgana. Perhiasan yang semu dan perhiasan yang fata morgana. Nah, yang dimaksud dengan kebahagiaan abadi adalah kebahagiaan yang kita minta setiap doa kita. Apa? Surga. Dan Allah telah menyiapkannya untuk itu. Makanya ada pertanyaan, Pak, kalau kita itu minta surga ke Allah, apakah bukan ibadah yang tendensius? Loh, kita itu minta sesuatu yang Allah telah siapkan untuk kita. Dan Allah perintahkan kita untuk minta itu gitu. Seandainya Allah tidak merintahkan kita untuk minta surga, Nabi tidak merintahkan kita untuk minta surga, tidak mungkin kita minta surga. Karena itu perintah Allah dan perintah Rasul. Kita minta surga yang telah dijanjikan. Dan ini benar-benar akan membawa kebahagiaan kita yang abadi. Sering kali Allah menyatakan tentang surga ini kan, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Makanya amat sayang disayang dan amat sangat merugi sekali kalau kita ini kadang-kadang sibuk untuk menggapai kebahagiaan dunia yang terbatas dan amat singkat, kemudian kita korbankan kebahagiaan yang abadi, yang langgeng, yang selama-lamanya, yaitu surga yang telah dijanjikan dan surga yang disiapkan. Nah, teman-teman sekalian, kenapa harus doa ini yang menjadi titik poin kita sekarang? Karena doa ini harapan. Bukan sekedar berharap kepada manusia loh ya, tapi harapan kepada yang maha pencipta, yang maha hebat, yang maha segala-galanya. Yang kita yakini pasti akan, kalau kita minta pasti akan diberi. Nah, dari doa ini, dari harapan ini muncul cita-cita. Makanya bisa dilihat biasanya orang itu kalau punya harapan, kalau punya cita-cita, dia tuangkan cita-citanya dalam sebuah doa. Dan biasanya harapan inilah yang akan menjadi titik poin jalan hidupnya seperti itu. Makanya orang yang di hatinya, di otaknya, di hatinya ditanamkan, saya minta surga ya Allah, saya harus masuk surga, saya harus masuk surga. Terus tanamkan terus. Maka langkah kita itu akan terus terngiang-ngiang dengan mindset yang sudah kita bangun. Jangan begini teman-teman, nanti ada yang begini, ya wis mlebu surga yo wis, nek gak mlebu yo wis, jangan. Sama kayak kita bercita-cita dalam pekerjaan ini bagaimana? Saya harus sukses. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Saya harus berhasil, saya harus kreatif, saya harus profesional. Jadi kata-kata itu yang harus kita tancapkan. Termasuk kata-kata al-jannah atau surga harus terus terngiang-ngiang di otak kita, di hati kita. Nah, ini yang pertama. Jadi harapan itulah, doa itulah yang menyebabkan pergerakan kita, lisan kita, semua panca indera kita menuju ke arah sana. Jadi jelas teman-teman bahwa tujuan kita adalah surga. Dan surga itu pasti bentuknya adalah diridhoi Allah. Makanya ada istilah ridhoka wal jannah. Diridhoi Allah dan juga akan masuk surga. Oke. Tapi ingat, surga itu diciptakan oleh Allah. Dan disiapkan oleh Allah. Artinya yang punya surga siapa? Allah. Dan dengan demikian kita sadar
bahwa karena yang memiliki surga ini adalah Allah, maka kita harus tempuh menuju ke itu dengan jalan zat yang memiliki surga, yaitu Allah. Ada orang, saya misalkan mempunyai rumah, misalkan Pak Marsaid atau Pak Roni misalkan ingin ke rumah saya, maka dia harus bertanya bagaimana caranya sampai ke rumah saya, bagaimana diizinkan bisa masuk ke rumah saya. Bukan tanya orang lain yang tidak tahu seluk-beluk tentang rumah saya. Ini kan aneh, jadi ada orang itu menempuh surga yang itu nyata-nyata milik Allah, surga itu, tapi dia menempuh jalan kepada milik Allah, tidak melalui yang memiliki itu. Nah ini kan aneh. Maka kalau kita memang cita-citanya menuju ke sana, kita harus tahu bagaimana sang pemilik ini kemudian membeberkan kepada kita caranya kita bisa masuk ke tempatnya ini. Dan Allah Ta'ala dengan sekian ratus ayat di dalam Quran menjelaskan masalah itu. Makanya ini sesungguhnya mudah karena surga sekarang bukan rahasia lagi. Cara masuk surga bukan rahasia lagi. Ya, jalan menuju surga bukan rahasia lagi. Ibarat ujian ini semua sudah, jawabannya sudah dibocorkan kepada kita. Tapi aneh ya, sudah dibocorkan, sudah diberitahu, tapi banyak juga yang tidak menempuh jalan itu. Semua ada di dalam Quran, semua ada dalam apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Oke, teman-teman sekalian, ya ternyata jawabannya betul. Apa jawabannya? Semua bermula dari akhlak kita. Tidak mungkin surga akan tercapai tanpa dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini menjadi trending topik terpenting dalam kehidupan surga. Kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa ayat yang menjelaskan di Al-Quran, itu rata-rata tentang surga itu ada di mana? Ada di surat Yasin, ada di surat Ar-Rahman, ada surat Al-Waqi'ah. Ya. Nah, surat-surat ini kan surat-surat yang sering kita baca ini, terutama teman-teman dari JNK sama JNI ini sering baca ini, namanya Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman ini. Apalagi Al-Waqi'ah ini sering sekali ini. Karena hutangnya si akeh. Karena masih banyak hutang. Jadi salah satu fadilahnya Waqi'ah itu kan kalau setiap malam kita baca 3 kali, insya Allah segala urusan utang piutang, segala urusan-urusan yang ruwet-ruwet itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Oke. Di dalam surat-surat yang saya baca tadi itu, semua menjelaskan tentang apa? Satu, kenikmatan surga. Dan yang kedua itu karakter penghuni surga. Saya ulang kembali teman-teman. Rata-rata adalah kenikmatan surga. Seperti apa? Ya bidadari, seperti pelayan-pelayan yang tampan-tampan, yang wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abari wa ka'sim min ma'in. Mereka bawa gelas-gelas dari permata dengan air-air yang segar, air susu, air madu, macam-macam. Jadi gambaran kenikmatan surga, makanan seperti itu. Dan di situ juga ada gambaran karakter orang surga. Dari mana saya bisa mengatakan karakter? Karakter itu akhlak. Ya, etika, tata krama. Dan karakter juga masuk dalam kebiasaan. Salah satu ayat yang mungkin teman-teman juga hafal, yang sering kita baca dalam surah Al-Waqi'ah, coba. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Di surga itu tidak pernah terdengar kata-kata la yasma'una fiha. Di surga itu tidak pernah terdengar kata-kata lagwan yang sia-sia. Wala ta'sima, dan kata-kata yang mengandung dosa. Coba. Ini kan akhlak, Pak. Akhlak ini, Bu. Karakter pertama itu terbentuk dari mana? Dari kata-kata kita. Dari lisan kita ini. Makanya orang baik tidak baik, orang berakhlak tidak berakhlak itu dimulai dari mana? Dari kalimat dan kosakata yang keluar dari lisannya. Coba surga menjelaskan karakter yang pertama, akhlak mulia itu apa? La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Kata-katanya tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang mengandung dosa. Apa artinya, Pak? Teman-teman sekalian? Orang-orang yang calon-calon penghuni surga, dia sudah membangun karakter itu sejak sekarang.
Apa lahuan itu? Kata-kata sia-sia itu. Dia tidak akan pernah ngomong kecuali yang penting. Satu. Saya ulang. Orang calon-calon penghuni surga ini adalah calon yang punya akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itu pertama kali aplikasinya dari kata yang keluar dari lisannya. Dan tidak ada kata keluar dari lisan orang yang calon penghuni surga itu kecuali penting satu. Jadi dia menghindari kata-kata yang tidak penting. Satu. Yang kedua, kata-katanya pasti manfaat dan menyenangkan. Tiga. Ya, tiga ini ya. Penting, manfaat, dan menyenangkan. Teman-teman, berapa banyak orang itu yang rusak gara-gara mulutnya? Orang berkelahi gara-gara lisannya. Perang gara-gara kata-katanya. Perusahaan itu ada yang hancur gara-gara mulut loh ya. Gara-gara karena fitnah. Karena provokasi. Karena kata-kata yang nggak penting diungkapkan. Akhirnya semuanya carut marut, hancur, tidak karu-karuan. Ini berarti apa? Allah mempersiapkan penghuni-penghuni surga atau ahlul jannah itu adalah mereka-mereka yang benar-benar menjaga lisannya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka berkata-kata yang khair, yang baik, falyakul khair. Kalau tidak mampu berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Coba, Masya Allah. Kata-kata ini teman-teman yang menjadi pintu akhlakul karimah. Sampai itu diangkat Allah langsung. Inilah orang surga. Orang yang tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali yang penting, yang menyenangkan, yang bermanfaat. Wala ta'thima. Dan tidak ada kandungan kata-katanya. Itu kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang membuat permusuhan. Dan kata-kata yang mengandung dosa. Makanya, maaf, kalau ada orang hidup, hidupnya itu menebar fitnah, menebar hoax, maka sebenarnya dia itu telah memantaskan dirinya untuk bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Karena jelas karakter orang surga kan jelas. Jadi dia telah memastikan dirinya untuk masuk neraka, bukan masuk surga. Coba, oke. Teman-teman sekalian, rahimakumullah. Rumah tangga ini yang baik, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang bahagia, itu patokannya apa? Apakah patokannya karena suaminya atau yang laki-laki itu ganteng, yang perempuan cantik? Enggak. Banyak juga yang laki itu ganteng, yang perempuan cantik, buyar rumah tangganya. Kenapa saya angkat ini rumah tangga contohnya ini? Nanti lebih melebar lagi perusahaan, melebar lagi mungkin masalah negara, melebar lagi masalah dunia. Tapi bermula dari sini teman-teman. Kenapa? Karena Rasulullah sering mengatakan bahwa rumah tangga itu gambaran surga kita. Maka ada istilah baiti jannati, rumahku, surgaku. Yang dimaksud rumah penuh surga itu seperti apa? Surga. Bukan karena wajah. Banyak sekali di antara kita ini yang Masya Allah, artis lah, sudahlah. Ya, banyak sekali teman-teman artis itu yang buyar, yang tidak mencapai kebahagiaan. Walaupun mereka diberikan kesempurnaan, wajah. Ya, laki cantik ke perempuan cantik. Bukan pula dengan harta. No. Banyak yang Masya Allah, yang laki-laki ini juga pengusaha, yang perempuan juga pengusaha, hartanya banyak, melimpah. Tapi Masya Allah, tidak ada kebahagiaan, tidak ada jannahnya di rumah itu. Yang ada nar, panas terus kayak neraka itu. Dan tidak pula dari keturunan. Dan juga tidak pula dari otak yang encer. Saya kemarin itu mediasi sosok keluarga yang mau cerai, yang laki-laki itu lulusan luar negeri, yang perempuan juga lulusan luar negeri. Ternyata surga yang dibangun di dunia lewat rumah tangga itu dari mana? Muncul surganya dari mana? Yang tadi saya jelaskan teman-teman. Suaminya santun berkata-kata kepada istri, istri juga santun berkata-kata kepada suami. Akhlakul karimah, Masya Allah. Santun itu konteksnya
bukan hanya gayanya santun ya. Kadang ada orang sebagian dari kita disantun-santunkan juga ada. Dilunak-lunakkan dengan juga ada. Santun yang saya maksud itu pertama, kata-kata itu selalu dilandasi kejujuran. Suami jujur kepada istri. Jujur lewat mana? Lisan. Istri jujur kepada suami. Kalau sudah jujur, bawaannya itu pasti menghormati. Kalau orang sudah menghormati orang lain, akhlak menghormati orang lain, yang muncul di lisannya itu kata-kata yang pantas, yang sopan. Kenapa kadang-kadang anak buah itu, maaf ya, kadang-kadang anak buah itu menghormati kepada, kenapa kadang-kadang anak buah itu kata-katanya halus, sopan kepada pimpinannya, kenapa? Karena mereka menghormati. Coba. Menghormati. Dan kenapa orang kadang-kadang dia mencela, dia mencaci, dia menghina. Kenapa? Karena tidak menghormati. Ini kan karakter, ini kan akhlakul karimah. Jadi kuncinya itu teman-teman. Saling menghormati. Kata-kata yang muncul itu kata-kata yang baik, yang santun. Walaupun suami ini sebagai tulang punggung keluarga, yang cari uang, yang cari nafkah, yang memberi. Tapi dia tidak pernah menganggap istrinya itu sebagai sesuatu yang rendah di hadapannya. Dia hormati. Kalau bahasa kita, bahasa Jawa kita, ngewongno uwong. Coba. Dan disitulah tercipta surga. Yang sering Rasulullah sampaikan, baiti jannati, rumahku, surgaku. Suami menghormati istrinya, istri menghormati suaminya. Sudah. Ini akhlak yang mulia yang pertama yang dibangun. Yang nanti menjadi akhlaknya orang surga. Jadi lisan yang baik, kemudian bisa menghormati. Oke, sekarang bagaimana orang bisa menghormati orang lain? Bagaimana orang bisa berkata-kata santun kepada orang lain? Satu, sebabnya karena hatinya tidak ada kesombongan, teman-teman. Tidak ada kesombongan. Demi Allah, orang sombong tidak akan bisa. Orang sombong tidak akan pernah berucap dengan kata-kata yang menyenangkan. Orang sombong itu kata-katanya pahit, sepahit racun. Orang sombong itu kata-katanya pasti akan nadanya lebih tinggi daripada orang lain. Itu orang sombong. Dan orang sombong kata Rasulullah SAW tidak mungkin masuk surga. Dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga siapapun yang di hatinya ada secuil, sebiji sawi, sebiji dzarrah kesombongan itu. Coba lihat. Makanya orang yang menghormati orang lain dan menganggap orang lain lebih daripada dia, itulah akhlak orang surga. Orang sombong tidak bisa. Orang sombong tidak bisa. Dan lihat kasus iblis, Masya Allah. Kenapa dia terusir dari surga? Sifat apa yang disebut Allah dalam Quran itu? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami Allah berfirman kepada penduduk surga, ada malaikat, ada iblis, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semuanya ikut sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Apa penyakit iblis tidak mau sujud kepada Adam yang nantinya penyebab dia diusir dari surga? Aba wastakbar. Aba itu apa? Apa itu? Pembangkang. Wastakbaro, sombong. Dia membangkang, dia sombong. Loh, apa urusannya membangkang dengan sombong dengan terusir? Karena dia dengan Allah sendiri tidak sopan. Coba. Orang kalau sudah sombong, sudah membangkang, yang muncul adalah akhlak yang tidak baik. Dia tidak sopan. Bagaimana kita tahu? Coba baca ayat setelahnya itu. Ketika Allah Ta'ala menanyakan kepada iblis, konfirmasi kepada iblis, iblis kenapa kamu tidak mau menyembah Adam, tidak mau sujud kepada Adam, walaupun itu perintahku. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis dengan congkaknya, walaupun di hadapan Allah itu, dia mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan aku dari tanah. Kecongkaan iblis, kesombongan iblis. Yang semula dia penghuni surga ratusan ribu tahun dalam sirah itu,
terusir gara-gara itu. Sehingga orang yang punya sifat sombong dalam lini kehidupan apapun, dan level kehidupan apapun, sesungguhnya dia telah meyakinkan dirinya bahwa dia tidak pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati teman-teman. Hati-hati dan waspadalah, waspadalah. Oke. Nanti saya ringkas-ringkas saja keterangan Qur'annya nanti kita lanjut dengan dialog insya Allah. Kemudian apa? Hasud. Masya Allah. Saya katakan tadi ya, sombong. Sombong itu tentu tidak akan bahagia dia. Jadi orang kalau sudah sombong itu kebahagiaannya yang dia rasakan kebahagiaan semu. Tidak ada orang sombong itu bahagia, tidak ada ceritanya. Dan sombong itu akan berujung kehancuran. Dan kalau kita itu, na'udzubillah min dzalik teman-teman, dapat teman satu kantor atau teman apa di rumah kalau sombong, waduh, itu sengsara kita hidup. Orang sombong itu taruh depan ngentut, taruh belakang nguyu, angel udah. Katanya Kartolo, angel lagi, itu wong sombong. Kemudian hasud. Orang hasud tak pantas masuk surga. Karena hasud itu akhlak sayyi'ah, akhlak mazmumah. Apa hasad itu? Hasad itu iri, hasad itu cemburu. Tapi cemburu yang berefek mencelakai yang dicemburuinya. Kalau istilah saya hasud itu SMS teman-teman. Apa SMS itu? Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Jadi ada kawan promosi jabatan itu hati ini cekot. Tiba-tiba setelah promosi dia bisa renovasi rumah, bagus rumahnya. Oh akhirnya dadanya sesek. Tiba-tiba ganti mobil baru, akhirnya stroke. Terakhir dia nikah dengan istri yang cantik, oh langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi mati mikirna konco. Luar biasa. Hasud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, riwayat Al-Baihaqi, iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dengan hasud. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Sesungguhnya hasud itu akan memakan semua kebaikan. Jadi ada orang ahli sholat, dia ahli puasa, dia ahli baca Quran. Tapi hatinya masih hasud kepada orang lain. Kama ya'kulu an-naru al-hataba. Seperti kayu bakar yang dimakan api yang berkobar-kobar. Habis. Jadi banyak orang itu yang sesungguhnya amalnya banyak, kebaikannya banyak, tapi dihabiskan sendiri dengan hasudnya itu. Habitat a'maluhum. Dia yang sesungguhnya tidak mencerminkan keimanan. Teman-teman sekalian, bukankah ini merupakan akhlak-akhlak yang tidak mungkin dimiliki oleh ahli surga? Dan ternyata akhlak-akhlak ini kalau kita terapkan dalam dunia ini, diamalkan dalam dunia ini misalkan, justru akan memunculkan kesengsaraan. Ternyata gambaran kebahagiaan surga itu sudah bisa kita rasakan terhadap gambaran kebahagiaan dunia. Coba kita analisa, seandainya di kantor kita ini, semua anggotanya, semua karyawannya, dari jajaran yang paling atas, dari jajaran yang paling bawah, lisannya terjaga dari kebohongan, semuanya jujur. Kalau sudah jujur pasti akan membuahkan amanah. Satu, lisannya jujur dan dia amanah. Subhanallah. Bukankah akan muncul surga di kantor kita? Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Yang kedua, ketika dari kita saling menghormati antara satu dengan yang lain, memunculkan ucapan-ucapan yang santun di kantor kita ini, yang terdengar itu kata-kata indah, ya, kata-kata ibadah, kata-kata zikir, kata-kata yang mensupport satu dengan yang lain. Bukankah akan tercipta surga di kantor kita ini? Masya Allah. Sebelum surga yang asli akan diberikan Allah. Kemudian, semua dari kita ini tidak ada satupun terjangkit penyakit sombong. Penyakit hati yang paling kronis. Semuanya tawadhu, semuanya rendah hati. Baik yang punya posisi tinggi kepada bawahannya. Ya. Ataupun yang bawah menghormati yang atas.
bukankah akan tercipta surga di kantor kita? Masya Allah, teman-teman. Atau di antara kita ada orang-orang yang beriman, yang dia yakin bahwa takdir rizkinya itu sudah diatur oleh Allah, sehingga dia tidak akan pernah hasut kepada teman kantornya. Walaupun dia mendapatkan kelihatannya nikmat besar, tapi dia tahu, ya Allah, Engkau telah membagi rizki ini dengan pas, yang terbaik, dan tidak ada salah. Takdir ini menimpa aku. Teman-teman sekalian, dan benar adanya, tanpa akhlakul karimah, tidak mungkin kita bisa menggapai surga. Jangankan surga yang memang asli dan hakiki yang telah disiapkan oleh Allah, surga dunia saja susah akan kita raih. Oke. Nah, kemudian kalau kita melihat secara teliti tentang Allah Ta'ala sampaikan di Al-Quran, bahwa hubungan ini tidak bisa terputus. Karena ada akhlak mulia itu, ada nisbah akhlak kepada Allah, ada nisbah akhlak kepada makhluk. Sehingga ada istilahnya iman dan amal soleh. Kan ada. Tidak mungkin Allah pisahkan dua ini. Amanu wa amilus solihat. Tidak mungkin dipisah. Panjenengan kalau bicara iman, pasti harus ada amal soleh. Bicara amal soleh, harus ada iman. Iman itu kan proses akhlak mulia kita kepada Allah, dan amal soleh itu proses akhlak mulia kepada sesama manusia. Jadi ada, teman-teman sekalian, kalau kita baca Quran itu ada dua unsur yang tidak pernah dipisah sama Allah. Antaranya amanu wa amilus solihah. Amanu itu hablum minallah, wa amilus solihat itu hablum minan nas. Amanu itu akhlak kepada Allah, wa amilus solihat akhlak kepada sesama manusia. Ini satu. Yang kedua ada lagi atiullaha wa atiur rasul. Tidak bisa dipisah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tidak mungkin orang taat kepada Allah tanpa taat kepada Nabi. Atau taat kepada Nabi tanpa taat kepada Allah. Ini selalu bergandengan. Yang ketiga adalah aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat hubungan kepada Allah, zakat hubungan sesama manusia. Jadi vertikal bagus, harmonis, horizontal bagus dan harmonis. Inilah yang disebut dengan wawadhu'al mizan. Allah meletakkan timbangan. Timbangan itu apa? Keseimbangan. Jadi kita tidak bisa, teman-teman, melebihkan dunia kita atas akhirat kita, tidak. Semua harus ideal. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Tidak bisa dipisah ini. Semua harus dapat. Artinya apa? Yang punya surga, Allah itu menginginkan kita itu hidup yang seimbang, hidup yang ideal, hidup yang harmonis, hidup yang sinergi. Yang menseimbangkan urusan dunia dan urusan akhirat. Sebagaimana Allah menseimbangkan terbitnya matahari yang menunjukkan itu siang hari, dan terbitnya bulan yang menunjukkan malam hari. Wa ja'alna al-laila libasa, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah ciptakan malam itu untuk istirahat dan paginya untuk bekerja. Ini seimbang. Maka akhlak yang terbaik menggapai surga adalah keseimbangan dalam hidup. Maaf, ini ada cerita Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat dan dia bercerita, ya Rasulullah, saya punya tetangga. Tetangga saya ini sholatnya bagus sekali. Mungkin ukuran bagus itu mungkin kalau jamaah lama, kalau zikirnya lama. Tapi dia tidak baik sama tetangganya. Dia nggak harmonis sama tetangganya. Dia itu pelitnya minta ampun ya Nabi. Ya. Pelitnya minta ampun dia, bakhil. Kalau bahasa Arabnya bakhil jiddan, bakhil sekali. Bakhil kuadrat itu, teman-teman. Jadi sholatnya bagus tapi sama tetangga nggak harmonis. Ini artinya apa? Ya seakan-akan dia hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannas, akhlak kepada manusia jelek. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Dia calon neraka. Coba. Nauzubillah min zalik. Jadi komposisi surga itu tidak hanya bisa didapatkan dengan sholat yang kelihatannya khusyuk, itu tidak. Sholat ya pasti itu hubungan kepada Allah. Sementara ada sahabat datang kepada Rasulullah dan bercerita, ya Rasulullah, saya punya tetangga, dan tetangga saya ini sholatnya biasa-biasa. Sholat biasa-biasa itu ya sholat wajib, jamaah di masjid, kemudian sunnahnya ya sekedar dia lakukan lah.
tahajudnya nggak setiap malam, misalkan seminggu sekali, gitu. Tapi dia baik sama tetangga, dia baik sama orang-orang di sekitarnya. Dia sakho ya Rasulullah. Sakho itu apa? Dermawan. Dia empatinya. Dia punya apa namanya? Perhatian kepada anak yatim, orang-orang miskin dan duafa. Apa kata Rasulullah? Dia fil jannah. Dia calon surga. Nah, teman-teman, dari sinilah nampak sekali bahwa akhlak itu dominan. Akhlak itu yang nampak